kampus-kampus guru besar sampai yang 2000 ditangkap, yang guru besar rela kehilangan jobsnya, ya, dan mahasiswa diperiksa, diintimidasi, tetap senyum. Apakah sebatas kemanusiaan dan setinggi itukah rasa kemanusiaan mereka gitu dibanding kita gitu? Saya melihat banyak peristiwa-peristiwa di Palestina yang menyentuh hati, yang kemudian dibaca oleh dunia, termasuk oleh masyarakat kampus sekuler di Amerika, itu yang membuat mereka juga cepat sekali merespons secara emosional. Saya kira Barat itu sekarang sedang menuai apa yang selama ini dikampanyekan. Apa tuh? Soal hak asasi manusia, soal demokrasi, dan lain sebagainya. Ini sekarang Barat itu menuai, mau konsisten atau tidak dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan di negara berkembang. Kan sebenarnya yang paling terganggu dengan kasus Palestina ini kan sebenarnya Inggris mestinya, bukan Amerika. Karena Inggris kan yang mendirikan. Pak Ubaidillah, ini kita bicara sekali lagi ya tentang kampus di Barat yang bergerak. Sebetulnya apa sih yang mendasari mereka nih? Kan mungkin bukan agama juga dan sebagian mungkin ateis ya. Kira-kira nih latar belakang nih kampus-kampus guru besar sampai yang 2000 ditangkap, yang guru besar rela kehilangan jobsnya, ya, dan mahasiswa diperiksa, diintimidasi, tetap senyum. Apakah sebatas kemanusiaan dan setinggi itukah rasa kemanusiaan mereka gitu dibanding kita gitu? Ya, saya kira banyak faktor ya, Ustaz, yang bisa kita lihat. Pertama, misalnya sekarang kita memasuki apa yang disebut dengan digital society era masyarakat digital yang memungkinkan satu peristiwa dengan cepat dilihat oleh bangsa lain. Dan saya melihat banyak peristiwa-peristiwa di Palestina yang menyentuh hati, yang kemudian dibaca oleh dunia, termasuk oleh masyarakat kampus sekuler di Amerika, itu yang membuat mereka juga cepat sekali merespons secara emosional. Bahwa peristiwa itu adalah peristiwa kemanusiaan yang sangat menyentuh mereka. Apalagi ada banyak berita yang menyentuh ya, ada yang masih bayi dan seterusnya banyak. Saya kira kalau kita lihat foto-foto dan videonya sangat membuat kita juga tersentuh. Kemudian yang kedua, di Barat itu kan kalau kita lihat dan kita pahami bahwa kampus itu dalam terminologi bahasa Latin kan disebut sebagai Magistrorum Scholarium, satu entitas akademik di mana di dalam kampus diuji sebuah kebenaran. Ada proses objektivitas dalam kampus, proses rasional di situ, ada diskursus yang mendalam di dalam kampus. Nah, mereka juga mengkaji banyak ideologi di dunia. Dan di Amerika tidak semuanya mengikuti ideologi kapitalisme. Bagi mereka misalnya bisa saja melihat bahwa Israel adalah simbol dari kekuatan kapitalisme global. Yang kemudian dengan tindakan Israel sedemikian keras itu membuat mereka melihat bahwa melihat Israel itu sebagai simbol kapitalis yang mereka harus lawan begitu. Kira-kira begitu. Secara objektif mereka melihat ini simbol kapitalisme global yang betul-betul nir etika dan nir kemanusiaan. Ada tidak ada etika yang mereka pegang, tidak ada sisi moral kemanusiaan yang mereka miliki begitu. Itu yang membuat saya kira para saintis berpikir, lalu untuk apa dunia kalau kemudian membiarkan praktek kekerasan sedemikian parah dibiarkan begitu. Dan itu dilakukan oleh simbol kapitalisme. Dan ini yang membuat mereka juga, saya kira secara objektif dan rasional melihat apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah betul-betul menghancurkan sisi kemanusiaan. Itu membuat mereka bangkit. Jadi secara akademis mereka juga mengkaji secara objektif dan analisis. Dan peristiwa proses perang terakhir itu kan sebetulnya menunjukkan ketidakadilan global juga. Apalagi terakhir di PBB misalnya 149 negara itu menyetujui bahwa Palestina menjadi anggota penuh dan menjadi negara merdeka. Hanya sekitar berapa? 6 apa 9 negara yang tidak setuju, dan tapi itu ada Amerika. Amerika kan punya hak veto gitu. Amerika dan Israel. Dan Israel di situ.
Inggris sudah abstain, dan karena Amerika punya hak veto kan akhirnya seluruh aspirasi yang besar ya bisa dikalahkan. Sama dengan peristiwa ketika Amerika di bawah George Bush menyerang Irak. Hampir 200 negara menolak penyerangan Amerika terhadap Irak kan. Yeah. Tapi karena Amerika adalah pemilik hak veto, seluruh aspirasi dunia itu kemudian ditolak begitu. Nah, ini kan secara analitis ini adalah ketidakadilan global sebetulnya. Yeah. Bahwa ada ketidakadilan global yang sedang terjadi di dunia. Yeah. Mahasiswa yang masih sangat dekat dengan kajian-kajian tentang social justice dan lain-lain, itu mereka juga terganggu nalar dan nuraninya. Yeah. Jadi sebetulnya karena nalarnya terganggu dengan fenomena itu, antara idealisme di kampus dengan realitas di dunia, dan nuraninya tersentuh, itu yang membuat mereka bangkit. Jadi yang aneh kalau di Indonesia ada mahasiswa yang nggak bangkit dengan fenomena itu. Berarti nurani dan nalarnya nggak bekerja. Kira-kira begitu. Menarik nih. Jadi kajian sosiologi, antropologi dunia mahasiswa ini perlu, terutama terhadap kajian-kajian kemanusiaan. Betul. Ya, jika dikaitkan dengan masalah Palestina, padahal kita juga kan punya ya pembukaan undang-undang dasar yang anti penjajahan gitu ya. Betul. Apa persoalan dengan mahasiswa kita sebetulnya nih, Prof? Ini kan sangat kompleks juga mahasiswa kita sekarang. Ya. Jadi proses situasi global yang sekarang terjadi dalam isu-isu yang lain ya, yang membuat mahasiswa, saya sih lihatnya terkerangkeng dalam situasi pragmatisme yang sangat luar biasa. Yeah. Apalagi kemudian kebijakan negara juga mengarahkan bahwa kampus itu adalah seperti pabrik, seperti industri untuk memproduksi para pekerja baru gitu. Ya kira-kira begitu. Makanya tagline-nya kerja itu. Iya. Kan itu tagline-nya. Nah, itu yang membuat mahasiswa ingin cepat selesai 4 tahun. Misalnya. Kemudian mereka sambil kuliah magang. Orientasinya cari duit. Jadi ini sebetulnya saya sedih sebetulnya melihat masa depan Republik ini akan mengalami situasi yang sangat memprihatinkan. Karena mahasiswanya secara nalar dan nurani itu tidak seperti yang kita bayangkan beberapa tahun yang lalu. Dan ini PR besar buat kami sebetulnya. Saya secara pribadi masih tetap optimis. Kan Tuhan melarang kita untuk pesimis loh. Walai ta'asumi rohilah. Saya kira itu Ustaz paham betul di situ. Kalau ngobrol sama mahasiswa, apa sih masalahnya? Satu, ya kebanyakan mahasiswa nih masih kaum rebahan. Ya, kemudian asik sama gadget. Ya gadgetnya pun ya masih yang ringan-ringan asik gitu. Udah ngantuk nanti tadi posisi begini ngegame gitu ya, atau nonton Netflix, atau paling jauh bola. Kalaupun ada gerakan mahasiswa, ya paling isu-isu lokal, isu politik itu mereka paling turun. Fenomena isu internasional tuh kita hampir tidak sungguh-sungguh soal itu. Yang berbeda sih dengan yang dulu-dulu ya, sangat berbeda. Ke Prof Mamun nih. Bahkan dulu ya. Silakan. Jadi ini kan kalau kita melihat ya aksi-aksi, bahkan mungkin aksi-aksi demo ya belakangan, demo apapun lah, termasuk di dalamnya soal Palestina itu ya. Ini kan yang menggerakkan kan generasi-generasi, rata-rata kebanyakan generasi kita, termasuk Ustadz ke atas gitu kan. Ini akan sangat berbahaya. Karena tadi sudah dicekoki MBKM, gitu kan? Itu program sesat dari Menteri Pendidikan, gitu kan? Apa itu? Mereka nanya nih apa tuh? Gitu. Saya aktivis itu ya. Nurani saya itu berontak itu. Ketika kemudian mahasiswa 4 tahun itu harus selesai itu. Tadi udah disinggung. Apa bisa didapatkan dari 4 tahun kuliah? Apalagi kalau mahasiswanya mentalitasnya mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu kan. Nah itu susah itu. Nah, sekarang gini Ustadz, saya sering mencontohkan begini. Semester 5 itu baru ketua himpunan misalnya. Semester 7 itu ketua BEM fakultas. Semester 9 itu baru BEM universitas. Berarti dia akan selesai itu semester 11. Itu harusnya segitu. Sekarang ditarik saja ketua himpunan itu semester 3. Kemudian ketua BEM fakultas semester 5.
BEM Universitas semester 7, artinya dia akan selesai semester 9 sebagai pengurusnya, ditambah satu semester ngerjain skripsi berarti harus 10. Nah sekarang dituntut 4 tahun. Akhirnya mahasiswa betul-betul cuma nyali nilai, kemudian tidak ada aktivitas di luar itu. Rasa, apalagi yang terkait dengan kemanusiaan, itu sudah rendah. Makanya saya justru bahaya ketika generasi kita itu sudah tidak ada, siapa akan menggerakkan itu? Kemudian ditambah lagi, sekarang sudah pragmatisme itu luar biasa, terutama karena politik uang dan lain sebagainya. Sekarang itu kalau di era Pak Jokowi yang 10 tahun, mahasiswa sudah dicekoki, elit sudah dicekok, elit mahasiswa sudah dicekoki uang sedemikian rupa. Kita tengok tidak ada demonstrasi yang dilakukan oleh misalnya DPP IMM, PBHMI, kami, PMII, GMNI, PMKRI. Paling kalaupun ada yang melakukan itu kelas komisariat yang dosanya masih sedikit gitu loh. Yeah. Tapi tidak ada yang level PB itu, tidak ada yang level pusat itu, tidak ada. Dan itu kalau mereka itu kan mengadakan kongres atau apapun namanya kan 2 tahun sekali. Jokowi berkuasa 10 tahun berarti 5 generasi itu sudah selesai itu. Dan itu sangat berbahaya. Ketika aksi-aksi yang terkait dengan persoalan kemanusiaan seperti Palestina, mereka tidak ada juga kok. Itu kan karena yang gerakin Ustadz Bahtiar Nasir, yang menggerakkan Pak Din Samsudin, yang gerakan yang lain-lainnya, tidak tumbuh dari bawah. Ini sangat berbahaya. Ketika menyikapi ke depan, isu-isu seperti ini akan terus muncul. Gitu kan. Nah yang kedua, saya kira Barat itu sekarang sedang menuai apa yang selama ini dikampanyekan. Apa tuh? Soal hak asasi manusia, soal demokrasi dan lain sebagainya. Ini sekarang Barat itu menuai, mau konsisten atau tidak dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan di negara-negara berkembang. Betul sekali. Ya. Coba sekarang soal apa itu imigran, gitu kan? Semua larinya kan ke Barat itu, ya sebagian ke Indonesia. Iya. Loh mereka itu harus menampung karena kampanye tentang HAM itu. Mereka. Ya. Kalau tidak nampung berarti ya apa yang selama ini mereka gaungkan soal hak asasi manusia. Iya. Akhirnya mereka menampung. Makanya pertumbuhan Muslim di Eropa itu kan luar biasa. Bisa saya ini biiznillah itu kan. Iya. Karena izin Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Ya termasuk melalui sepak bola dan lain sebagainya lah itu kan. Karena saya agak suka bola itu kan. Itu bergerak semua. Kasus misalnya soal, kan sebenarnya yang paling terganggu dengan kasus Palestina ini kan sebenarnya Inggris mestinya, ya. Bukan Amerika. Ya. Ya, karena Inggris kan yang mendirikan. Betul. Tapi tuntutan di dalam negerinya itu kan luar biasa di Inggris itu, sehingga kemudian juga ya, termasuk banyak sekali orang-orang imigran yang masuk di sana kan. Ya. Sikapnya ya menurut saya abstennya Inggris di majelis umum itu, di PBB itu sudah kemajuan yang luar biasa. Ya, tidak mengambil menolak itu sudah luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, kalau Amerika masih wajar lah, karena kekuatan lobby Yahudi juga luar biasa di sana. Jadi sekarang Barat itu sudah sedang menuai apa yang mereka kampanyekan selama ini. Ya. Jadi maksudnya gini, Prof. Apakah hak keanggotaan penuh Palestina di PBB berpengaruh juga dengan gerakan yang dibuat oleh mahasiswa di sana? Ya, harusnya kan begini ya, terkait dengan kemerdekaan Palestina. Kan kalau tadi sudah disinggung oleh Mas Ubed ya, kan kalau majelis umum kan sudah mengatakan begitu, gitu kan? Ya. Setuju sudah mayoritas. Tapi kan tetap saja nanti di Amerika kan punya hak veto. 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua itu kan punya hak veto. Nah, ini memang akan problem di sini. Tapi kan tetap saja, saya yakin ketika aksi-aksi itu terus dilakukan, kita kan tinggal menunggu saja jebolnya Amerika itu mau kapan. Tapi problemnya, ini sekaligus paradok dari demokrasi ya. Amerika itu sebenarnya sekarang sudah tidak bisa lagi dijadikan teladan dalam hal apapun.
dalam konteks politik luar negeri maupun dalam negeri. Kalau luar negeri sama sekali tidak bisa dijadikan teladan. Dalam negeri pun sekarang sudah tidak bisa juga. Bayangkan demokrasi yang mereka kembangkan sekarang menghasilkan 2 calon presiden tua-tua semua. Aki-aki semua. Itu produk demokrasi di Amerika loh. Apa yang bisa dicontoh? Masih mending lah di Indonesia, yang satu sudah agak tua, yang satu bocil gitu kan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Masuk Pak Eko. Saya sengaja mancing Ustadz Bahtiar Nasir bisa bicara ndak soal ini. Ya. Untung lagi Palestina nih Pak.